Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana mata pelajaran yang patutnya kita selalu cintai dan banggakan. Kali ini kalian semua mempelajari unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang didampingi oleh Ibu Tutut Lailatul Fitriah. Kalian bisa juga panggil saya Ibu Tutut seperti itu ya. Nah, sebelum belajar unsur kebahasaannya, maka kita amati terlebih dahulu salah satu contoh teks laporan hasil observasinya. Namun, jika kalian lihat di sini terlalu singkat ya, karena memang hanya contoh, jadi saya ambilkan teks laporan hasil observasi yang singkat. Jika kalian ingat di pertemuan sebelumnya atau materi yang sebelumnya, di situ mengajarkan definisi teks laporan hasil observasi, yang selanjutnya mengajarkan tentang strukturnya. Nah, di sini teks laporan hasil observasi yang singkat yang berjudul Cinta Lingkungan. Jadi yang berwarna merah ini judulnya, yang berwarna merah judulnya, dan yang berwarna biru ini adalah keterangan struktur. Struktur yang pertama jika kalian ingat adalah definisi umum. Yang struktur kedua deskripsi bagian, struktur ketiga deskripsi manfaat. Lalu yang berwarna kuning ini adalah data sumber yang saya kutip seperti itu. Jadi teks laporan hasil observasi ini kebetulan milik Sumber Lingkungan Hidup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup yang dipost pada tanggal 27 April 2012 seperti itu. Nah, ini contohnya ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi namun tanpa ada keterangan strukturnya, jadinya akan seperti ini. Setelah judul, kemudian di paragraf pertama ada definisi umum, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah tahu contoh teksnya, teks laporan hasil observasi itu seperti apa, kalian kan sudah tahu. Di situ ada beberapa bahasa yang menyatu. Nah, itu namanya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu unsur-unsur yang menyusun sebuah teks tersebut. Kebetulan teks yang hari ini kita pelajari adalah teks laporan hasil observasi. Kita mempelajari unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi ini untuk 2 pertemuan ya. Jadi pertemuan yang sekarang nanti kita membahas 3 dulu, kemudian nanti selanjutnya dilanjutkan materi pekan depan ya. Yang pertama adalah rujukan kata. Rujukan kata ini sering kita sebut sebagai kata ganti atau pronomina. Nah, pronomina ini terbagi menjadi 2. Pronomina persona untuk kata ganti orang seperti aku, kamu, dia, ia, saya, engkau, mereka, kita, kalian, beliau, dan sebagainya. Pokoknya itu kata ganti yang diperuntukkan untuk orang, seperti itu. Lah, pronomina yang kedua adalah pronomina non persona. Kata ganti yang diperuntukkan selain kata orang, ya, selain untuk orang maksudnya. Lah, ini terbagi menjadi 2. Ada pronomina non persona untuk benda dan ada pronomina non persona untuk tempat. Ya, bisa kalian lihat di slide. Di situ ada yang untuk benda, contohnya ini, itu, tersebut. Dan untuk yang tempat, contohnya di sini, di situ, di sana. Contoh kalimatnya seperti ini. Indonesia memiliki hutan yang lebat, memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu, cendana, burung, cendrawasih, orang utan, dan komodo. Lah, kalimat di negara ini adalah merujuk ke kata Indonesia. Ini ya. Di negara ini maksudnya merujuk ke kata Indonesia. Kemudian kalimat yang kedua, pada tanggal 17 Februari 2013 Jakarta mengalami banjir besar. Di kota ini banyak rumah yang terendam air
hingga 1,5 meter. Ada kata di kota ini adalah pronomina untuk kata benda. Ya, untuk benda berarti merujuk ke kata Jakarta, seperti itu. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kelompok kata atau frasa. Kali ini kita mempelajari kelompok kata yang terkecil ya. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang nanti akan menjadikan satu makna tersendiri. Contoh, ada dua kata yang berbeda. Sapu, tangan. Kemudian ketika mereka bersatu, sapu tangan, maka maknanya sudah menjadi makna tersendiri lagi. Sudah bukan seperti sapu yang kalian bayangkan untuk menyapu lantai, itu sudah bukan. Dan sudah bukan berbentuk tangan lagi, tapi sapu tangan adalah istilah kain yang untuk lap yang mudah dibawa kemana-mana, seperti itu. Yang kecil seperti itu kalian, ya pastinya kalian sudah tahu lah ya. Nah, di sini berdasarkan jenis atau kelas kata, frasa terbagi menjadi 4. Yang mana yang pertama ada frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang pembentukannya berinti kata benda. Jadi meskipun ketika disatukan, maka frasa tersebut tetap menjadi kata benda. Contoh, buku tulis. Buku tulis ketika bersatu maka menjadi kata benda, intinya buku. Contoh lagi, lemari besi. Lah, inti kata tersebut adalah lemari. Namun karena ditambahi besi berarti lemari tersebut mungkin terbuat dari bahan besi. Nah, ini adalah kata benda, maka disebut frasa nomina. Selanjutnya adalah frasa verba. Verba ya, bukan verbal, verba. Nah, kalau frasa verba ini adalah frasa yang unsur pembentukannya berinti dengan kata kerja. Kata kerja, contoh, belum muncul, sedang belajar, tidak mandi. Lah, ini intinya adalah kata kerja. Kemudian ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang unsur pembentukannya berinti kata sifat ya. Kata sifat. Contoh lagi, hitam manis, cukup pintar, seperti itu. Lah, itu cukup pintar itu adalah kata sifat, namun terdapat dari gabungan dua kata atau lebih, seperti itu ya. Selanjutnya ada frasa preposisional, yaitu frasa yang unsur pembentukannya menggunakan kata depan. Contohnya di rumah, dari Bandung ke pantai. Lah, di rumah itu juga dua kata loh. Kata di sendiri, kata rumah sendiri. Ketika menjadi satu di rumah, maka menjadi maka menjadi frasa preposisional, yang mana frasa tersebut pembentukannya menggunakan kata depan. Nah, di sini ada tabel, sudah saya beri contoh-contohnya, kalian bisa mempelajari. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu kata berimbuhan. Dari kata berimbuhan ini jelas kita mempelajari tentang kata dasar yang mendapat imbuhan. Imbuhan terdapat di awal, di tengah, dan di akhir. Imbuhan yang di awal atau yang biasa disebut sebagai awalan itu namanya prefix, dan imbuhan yang berada di akhir yang biasanya disebut sebagai akhiran namanya suffix, dan imbuhan yang menyisip di tengah itu namanya infix. Lah, di sini ada contoh dalam tabel proses pembentukan sehingga sampai ke bentukan kata yang setelah diproses. Contoh 1. Kata dasar lingkung ketika mendapat sufiks an atau akhiran an maka akan menjadi kata lingkungan. Contoh lagi kata dasar hubung, lihat di nomor 6. Kata dasar hubung mendapat awalan atau prefix ber dan mendapat akhiran atau sufiks an, maka ketika menjadi bentukan kata atau kata berimbuhan menjadi kata berhubungan, seperti itu. Lanjut. Nah, terima kasih dan selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalian boleh bertanya ke kami ke
para guru bahasa Indonesia apabila ada kesulitan. Pelajari lebih lanjut unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang lainnya pada materi selanjutnya ya. Semoga kalian sukses dan ingat selalu jaga kesehatan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain. Seperti itu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.